Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan tentang berlakunya hukum pidana atau bisa disebut juga dengan laus delicti. Adapun pengertian dari locus delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat terjadinya perkara. Locus delicti penting diketahui untuk 1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku atau tidak terhadap suatu perbuatan yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan pasal 2 hingga 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang kedua yaitu untuk menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara pidana. Dalam hal ini kita berbicara mengenai kompetensi relatif suatu pengadilan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Muljalno menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu 1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yakni tempat di mana terdakwa berbuat. 2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yakni mungkin tempat kelakuan dan tempat. Berdasarkan aliran yang pertama terdapat dua teori, yakni teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi atau disebut Liederlich-Mensching dan instrumen. Sedangkan aliran kedua dapat memilih menggunakan teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi atau menggunakan teori akibat. Dan yang kedua tempus delicti. Adapun pengertian tempus delicti merupakan waktu terjadinya perbuatan dele atau tindak pidana. Tempus delicti penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Suatu undang-undang yang pemberlakuannya setelah terjadi suatu delik atau tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan suatu tindak pidana. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan tempus suatu tindak pidana, yaitu terdapat 4 teori, yakni sebagai berikut. Pertama, teori pembuatan fisik. Teori ini berdasarkan pada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menegaskan bahwa waktu terjadinya tindak pidana, yaitu saat delik atau kejahatan atau perbuatan pidana itu dilakukan oleh tersangka. Kedua, teori bekerjanya alat yang digunakan. Teori yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai waktu terjadinya tindak adalah waktu di mana alat yang digunakan dalam bentuk tindakan pidana bereaksi untuk melakukan pertanggungjawaban suatu pidana. Ketiga, teori akbar. Teori ini didasarkan kepada akbar dari suatu tindak pidana. Adapun yang keempat yaitu teori waktu yang jamak. Teori ini merupakan gabungan sari teori perbuatan fisik dan teori akibat. Sekian presentasi pada kali ini, yaitu tentang berlakunya hukum pidana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.